Ada satu hal yang indah, satu hal yang sangat indah yang pernah saya dengar. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 tahun. Bayangkan ada satu laku spiritual yang dilakukan satu hari itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada satu laku spiritual itu lebih baik dari 1000 tahun. Ada bahkan satu laku spiritual yang membebaskan manusia dari kematian. Salam jumpa di kanal Hendra. Kali ini saya nitip salam buat seluruh sahabat-sahabat spiritual Indonesia, se-Indonesia, sedunia. Juga salam buat sahabat-sahabat kita di tempat-tempat yang penuh hikmah ya, ahli-ahli hikmah. Salam untuk kawan-kawan kita ahli ibadah. Salam kita untuk para pendeta. Salam kita untuk para biksu, para samanera, samaneri. Salam kita untuk seluruh orang-orang yang seluruh potensi bangsa kita yang mencari kekayaan kebatinan di dalam keindonesiaan kita. Kita disatukan sebetulnya oleh hal yang sangat-sangat fundamental dan sangat-sangat universal. Kita tidak bicara primordialisme bahwa capaian spiritual itu tidak mengkotak-kotakan kita dari satu menuju yang lain, membedakan kita dengan yang lain, membuat kita bertikai. Tidak. Itu motivasi kita dulu yang pertama ya. Jadi kemarin kita bicara puasa, ternyata puasa itu universal. Di semua agama, semua kepercayaan, semua budaya ada. Nah, kita bisa memegang satu pegangan penuh. Puasa ini eksis. Tapi kemudian sepertinya saya perlu menjelaskan hal-hal yang agak sensitif. Bahwa selain sifat-sifat positif dari macam-macam laku spiritual, dari banyak ibadah, ada juga sisi gelapnya. Baik? Sisi gelap apapun, laku spiritual itu apapun bentuknya, apabila laku spiritual itu dilakukan tanpa konteks. Pengertian konteks di sini adalah panduan ya, gitu ya. Panduan itu bentuk fisiknya itu guru, bentuk fisiknya dosen, bentuk fisiknya ya guru lah, empu, begawan, resi, ulama, kiai, apapun bentuknya, pandita, apapun bentuknya. Nah, bahaya dari melakukan sebuah perilaku spiritual atau aksi spiritual apabila satu hal yang kita harus pegang. Saya mengambil istilah yang paling mudah demi pengertiannya, namanya kadar. Apapun yang kita lakukan ada kadarnya. Begitu pula dengan laku-laku spiritual. Kadar seorang dengan kadar orang yang lain itu berbeda. Jadi misalnya saya datang ke seorang guru. Maka guru spiritual itu, katakan demikian, dia bisa memahami objeknya. Artinya, untuk tiap orang ada kasus-kasus yang khusus. Untuk tiap individu ada persoalan-persoalan yang dalam dan sifatnya tidak umum. Meskipun ada soalan yang umum. Kalau nggak punya duit itu soalan umum ya. Nggak punya duit, dijelekin orang, ngegosip orang itu soalan umum. Tapi ada soalan-soalan yang sangat khusus ya. Misalnya ada orang yang terlibat hutang nggak selesai-selesai. Ada orang kok yang jodohnya jauh, udah dekat mau nikah nggak jadi. Ada masalah-masalah yang sangat khusus. Nah, guru-guru spiritual ini, katakan demikian, jangan katakan guru ya, lebih dekat pendamping spiritual, itu memahami si individu ini menghadapi masalah khusus apa. Dan seberapa jauh kadar dari laku spiritual yang harus dia lakukan agar tidak kekurangan dan tidak kelebihan, agar apa yang dilakukan dalam laku spiritualnya dapat menjadi alat untuk membantunya menyelesaikan masalah itu. Oke? Jadi sekali lagi, setelah syarat rukun, tertib, konteks, kadar. Oke? Kawan-kawan termasuk saya, termasuk siapapun barangkali harus mengukur kadar-kadar apa yang ada pada diri kita. Kadar itu baik potensi yang kita punya, sumber daya yang kita punya, sampai kadar masalah yang kita hadapi. Oke? Kadar dari masalah ini yang bisa dilihat secara transenden. Jadi seorang guru spiritual karena sudah melakukan berbagai macam hal, melewati berbagai macam pengalaman, mengkaji berbagai macam kitab, mengkuliti berbagai macam filsafat, dia guru-guru spiritual ini sampai pada kesimpulan-kesimpulan dan indikator-indikator yang jelas. Jadi jika orang masalahnya A, jawabannya juga harus itu A. B harus B. Setiap pola-pola, setiap penyelesaian kasus memiliki cara-cara dan terutama kadar-kadar dari laku spiritual tertentu. Ada satu hal yang indah,
satu hal yang sangat indah yang pernah saya dengar. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 tahun. Bayangkan ada satu laku spiritual yang dilakukan satu hari itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada satu laku spiritual itu lebih baik dari 1000 tahun. Ada bahkan satu laku spiritual yang membebaskan manusia dari kematian. Ada satu laku spiritual yang bisa membebaskan dari manusia dari segala penderitaan. Ada satu laku spiritual yang dapat menjawab semua masalah seperti sebuah energi penciptaan semesta. Di dalam setiap sistem kepercayaan, dalam setiap agama, benda itu ada. Hal yang seperti ini ada. Sebuah benda yang kadarnya luar biasa meskipun dilakukan secara sederhana. Karena hal itu sesuai dengan konteks kitanya sebagai subjek dan objek pelaku aktivitas spiritual. Baik, menghindari perilaku spiritual yang merusak diri, menghindari perilaku spiritual yang menghasilkan penyakit waham, menghindari spiritual yang menghasilkan ilusi dan halusinasi, mendekati perilaku spiritual yang menjembatani realitas internal dan realitas eksternal, mendekat kepada perilaku spiritual yang mampu menjawab persoalan hari-hari, termasuk persoalan-persoalan yang paling remeh-temeh seperti soalan uang, mendekati sebuah perilaku spiritual yang simple, metodologis, sistematis, dengan bahasa indah lebih baik dari 1000 bulan. Maka coba kita cari benda ini, permata ini, dalam kehidupan kita. Saya sekarang sudah usia sekian, 50 sekian. Saya masih mencari. Saya selalu mencari permata satu yang terbaik untuk 1000 bulan. Nah, ini satu ungkapan yang indah, yang universal. Satu ungkapan yang bisa menjadi motivasi semua orang dalam semua sistem kepercayaan dan sistem keagamaan yang ada. Bahwa kita punya satu kesempatan luar biasa untuk menjadi hal yang luar biasa. Itu yang disampaikan oleh para guru spiritual sebelum kita dan sebelumnya dulu, gitu ya. Mari kita menemukan hal itu dalam kehidupan kita yang singkat ini. Kita pahami kadar kita pahami laku spiritual kita membangun diri dan menghindari diri kita dari dampak-dampak negatif, hal-hal yang kadarnya nggak sesuai dengan kita. Oke, kira-kira demikian bahasan puasa. Kita pause, kita lanjutkan dengan bahasan yang lain. Sekali lagi, salam budaya, salam kecerdasan, salam kebahagiaan, sehat, sukses, bahagia, sejahtera, makmur bagi kita semua. Terima kasih. Salam jumpa pada jumlah yang berikutnya.